Pokoknya pun mun jujur nih orang mun pun terkenal jujur, nika pasti menang, pasti beruntung. Nah itu. Tapi sebaliknya mun orang lah terkenal carpakan, ada pasti ada nilainya pas. Makanya fil hadis itu juga dikatakan jangan biasakan kamu itu dusta dekan deun. Dusta seperak kejon. Jangan biasakan karena itu akan menarik kamu untuk dusta sungguhan, Bas. Bila kamu susuk dusta sungguhan diburina sekut lecek, ya cap pas bi Allah. Atau ya cap kebun masyarakat pa ya cap lecekan. Ini kasih nyamin kadzaban, Bas. Pendusta. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan cek mun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneka termasuk utusan. Lah oleh karena ayat nikah maka Yasin, surat Yasin nikah disebut qalbul Quran. Ala siratim mustaqim, atas agama al-mustaqimin saya lurus. Al-muradu bantining sekarpaki minas sirat, dari lafal sirat dinul Islam, panika agama Islam. Ya Muhammad, innaka saongkuna sampian Kanjeng Nabi laminal mursalin, panika yaktena dari banyak-banyak nabi otosan. Wa dinuka bantining agama sampian dinul haq, panika agama sehak sebener, wal Islam ban Islam. Wal kuffar bantining kuffar banyak orang kafir ala dinin batilin, panika atas agama batil. Titik di situ ya. Terus ini fa in qila maka lamun edebuaki aksamallahu asompa pasira Allah taala bi anna Muhammadan kalaban saongkuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mursalin, panika dari banyak-banyak utusan. Kan di dalam ayat ini Allah taala asompa wal Qur'anil Hakim, itu sumpahnya Allah demi Al-Qur'an yang maha bijaksana, innaka laminal mursalin. Dan ini Allah bersumpah cek mun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan. La fa in kana hadzal qasam, maka lamun bedepona panika qasam lil kufari, panika maring orang banyak orang kafir, kalau sumpahnya ini diarahkan kepada orang kafir bi an yusaddiqu, kalaban kotu apenderaki pasira kufar bi anna Muhammadan, kalaban saongkuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin, fahum maka tining kufar la yusaddiquna, panika tak apenderaki pasira kufar. Kalau sumpahnya ini diarahkan pada orang kafir agar supaya orang kafir itu percaya apenderaki dengan Nabi, ya pakun orang kafir ya pakun tak percaya aja. Tapi wa in kana lamun bedepona pakosam lil muslimin, panika maring banyak orang muslimin bi an yusaddiqu anna Muhammadan laminal mursalin, kalaban kotu apenderaki pasira muslimin anna Muhammadan dak saongkuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin, fahum maka tining muslimin yusaddiqunahu, panika apenderaki pasira muslimin huda Kanjeng Nabi bila qasamin hale tak keleban sumpah. Kalau sumpah ini diarahkan kepada orang mukmin, lah orang mukmin sudah beriman, dua apa perlu ni sumpah. Kan itu. Mun kau diarahkan ke orang kafir tak ada sumpah anda derma, ya pakun tak bisa, pakun tak ada iman. Nah, contohnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu. Belajar ini. Di sini Allah Taala bersumpah bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan. Lah, sumpah ini kemana gitu? Nah, ini pertanyaannya, fama faidatul qasam. Maka tining pon apa? Panika faidana qasam. Ini pertanyaan ini uji maka jawab pona pagil bi anna Allah Ta'ala kalaban saongkun Allah Ta'ala arada panika ngarpaki
pasira Allah taala an yuakkidah dek kotu angu kuaki pasira Allah kalamahu dek tebuna Allah lil mungkirin maring banyak orang semungkir. Jadi mun sanika fal qasamu maka tining qasam nauun panika berna minat takkid dari takkid. Falidzalika maka karena kearwan nauun minat takkid aqsamallah asompa pasira Allah taala bihi kalaban qasam lil hujjati karena hujjah. Jadi ini kalau begitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah seperti ini bukan untuk mengharapkan imannya orang kafir, bukan. Nah, kalau diarahkan pada orang mukminin dia tanpa sumpah sudah iman, nah itu. Tapi untuk apa Allah bersumpah? Ini untuk tauqidan likalamihi, ya. Untuk memperkokoh firman-firmannya Allah sebagai hujah nanti di akhirat kepada orang-orang kafir itu. Nah itu karena qasam itu termasuk bagian dari taukid. Nah ini kan kadang-kadang orang Arab ya biasanya itu kadang-kadang walaupun tidak apa-apa itu kadang-kadang bersumpah. Lah itu bukan untuk orang itu sudah orang lapar aja ki ngucap sumpah. Lah itu. Kenapa? Lah itu untuk mengkokohkan apa yang dibicarakan itu. Nah, gini. Keng mun ngak ampian cek kut sekut asompa. Cek lepek asompa. Sumpah itu diucapkan apabila terpaksa. Yaitu tadi untuk memperkokoh apa yang untuk mentaukidkan apa yang dibicarakan itu. Makanya kalau tidak diperlukan, ya kamulah jangan bersumpah lah kalau kamu. Nah, ini ya nyanyi wallahi, nyanyi billahi, nyanyi ini biasanya kurang baik seperti itu. Ya. Dan kebanyakan orang yang sudah banyak sumpahnya itu biasanya lecehkan. Munerato lain itu nyak benyan orang yang sebanyak sompana mesti bekanu. Bedaan lecehkan apa sani kali. Nyanyi no boleh mun ngak gerupah beni sompah haram. Itu ya apa itu tak itu manun itu. Orang pas haram gapi bro masih perlawanannya haram kan halal ya toh. Cari ngojak kafir. Mata berengah kana. Ngakana ke haram je nyaman. Ini apa ini sumpah? Ini bukan sumpah kalau seperti itu. Nah itu nyaut saya pun tenjak tina tekan nyaman haram kok cek kenyang. Alah pada haram. Sehalal resi dimma. Seringan korek tersengsal bisa haram. Malah korek kelar haram nyambi kok kelar. Apa? Iyalah itulah haram melulu itu bukan sumpah kalau seperti itu. Sumpah itu kalau di dalam ilmu nahwu kan cuma ada 3, ada waw, ada ba dan ta. Contohnya wallahi, billahi, tallahi. Ada lagi orang itu yang kadang-kadang bukan sumpah ya kocaki itu bisa menjadi apa nanti itu ya. Itu kalau di fikih kembali kepada laknat malah. Pas ngucap muci-muci serontak karon biasa. Itu mantur otanu lah ini bukan sumpah lagi ya seperti itu. Apalagi pak lewat mantur tak iya aku umat kanjeng Nabi rurara apa umat tidak perlu begitulah orang bicara tidak perlu begitu. Mantur tak oleh barokan ya dikio tak oleh barokan ku yang nganga kakilata. Tidak usah begitu ya tidak usah berlebih-lebihan seperti itu. Biasa aja lah kalau bicara. Oleh karena itu kamu harus jujur. Jangan usahakan bagaimanapun juga jangan sampai berdusta. Nah, oleh karena itu kalau berbicara pas tak parodeng meredeng. Orang ini kamu pun dikenal jujur, tak usah bentana. Jenggu neka bisa jadi jaminan. Ada kisah ini ya. Ini kisahnya para aulia itu yang bikin cerita ini. Itu dulu katanya ada orang di kepentingan entar setong tuku emas. Nah, beda setong orang akabina. Ini orang kaya,
orang si anu nikah, beni orang miskin. Si akabin ini ke beni orang miskin. Pokoknya orang kaya pun. Keng pada waktu itu dia tidak pegang uang gitu. Keburu akabina. Entar kata kau mas lu kok awal tangan masa sekian. Lakun we kok bajar masa ben tak percaya kan kok. Nah, ini kayak kebe apa? Kebe mas kabin kok keburu setia, kabin setia. Nanti parlo mas kabin setia. Napa cantik kau mas nunjuk tak bisa. Tina lakun boy. Mencela berdebesian lakun. Tak beri. Padahal ini sudah orang terkenal, orang biasa sudah orang kaya, yakin lakun itu mesti majer gitu. Tak beri. Belum pulang orang ini, datang lagi orang sepuh pun mereka. Itu. Ajang gueun biasa dengar. Saya mau pinjam uang. Nginjam emas, nginjam apa senau. Kebayaan apa sih? Engkau melihat buduk nembi, beli ya engkau. Tapi engkau paling bisa nyerah. Kemudian ini kemudian Zaki. Engkau bisa nyerahin kemudian paling ngenjok 3 bulan, paling cepat. Lah kan habis. Seki pura semua jasa hari lakon. Nah itu. Padahal itu orang Zaki. Sini kau benih orang Zaki. Orang malah orang miskin. Masa aja berak buduk nembi sama aja 3 bulan. Lah ngani. Napa jan? Udah remagi. Dah ya. Baan napampian di jaminan. Saya acual masnya dia. Berdemun pesenan kayak gula perlu jaminan pian mun semaja 3 bulan. Jengguni tabu setahun. Hari ini jaminan saya. Napa jadi mas? Oh, kibot. Kalah jenggut. Nika pesenah. Beriin. Coba bayangkan. Sedangkan si kelak itu orang sokil jelas semaja tak beriin. Lah kenapa? Karena apa? Yang pertama, walaupun kaya ini terkenal lecehkan. Terkenal soki tapi lecehkan. Tapi parjaja pun orang. Tapi beriin je. Nyaman lah yang lecehkan. Lebih dari sini ke belum ada. Nyaman lah carpak. Lah sedangkan yang satu ini walaupun orang tandi tapi jujur. Jenggun itu jaminan. Boleh orang lain. Ngerti ya? Selembar jenggot orang yang jujur lebih berharga daripada harta kekayaan orang pendusta, jelas. Betul kan? Selembar jenggot, sehelai bukan selembar ya, sehelai jenggot orang yang jujur lebih berharga daripada harta kekayaan seorang pendusta. Mereka kita abri jaminan BPKB na motor tapi beri. Nah itu, kebayapa BPKB motor tak ada berapa BPKB kebayapa. Kan gitu. Motor yang jujur, tekan yang tadi jenggun detik jaminan. Nah itu tanpa sorfi, tanpa bunga pinjamannya. Makanya harus jujur jadi orang agar tidak perlu pada apa orang sefer. Pokoknya pun mun jujur nih kalau orang mun pun terkenal jujur, nikah pasti menang, pasti beruntung. Nah itu. Tapi sebaliknya mun orang lah terkenal carpakan, ada pasti ada nilainya pas. Makanya fil hadis itu juga dikatakan jangan biasakan kamu itu dusta dekan deun. Dusta seperak kejon. Jangan biasakan karena itu akan menarik kamu untuk dusta sungguhan, Bas. Bila kamu dusta sungguhan diburina sekut lecek, ya cap pas bi Allah. Atau ya cap kebun masyarakat pa ya cap lecekan. Ini kesenyaman kadzaban, Bas. Pendusta. Mula orang lecekan ada darkan, Bas. Apa dul ya si lecekan ruah. Kan sini ke orang. Lah nak keluar. Oleh karena itu kalau berbicara usahakan bagaimanapun pahitnya usahakan jujurlah. Karena kejujuran itu pasti membawa keberuntungan. Milan cenyak punya sompa, tak perlu sompa mereng jujur. Ngocak sekejap perja aja benoreng. Itu.